Saya share ya tugasnya ya. Baik, sudah tampil? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, coba sebelumnya saya tanya dulu, Mbak Angelina kurang pahamnya di mana? Saya belum paham apa yang harus dicari, Bu, dari perusahaan itu. Baik. Maksudnya apa, laporan keuangannya atau gimana, Bu? Oke, jadi gini, ini kan seperti simulasi ya. Jadi mengenai penilaian investasi proyek dan biaya modal. Pertama, sekali kan investasi proyek untuk penilaiannya kan kita sudah pelajari, kemudian biaya modal kemarin juga sudah kita pelajari yang terakhir ya, masih ingat ya rekan-rekan ya? Nah, di sini kita akan melakukan simulasi. Jadi rekan-rekan saya minta mencari, jadi kan setiap kelompok harus memilih satu proyek investasi, baik itu nyata yang ada, misalkan perusahaannya memang dia ingin melakukan investasi sehingga nanti data-datanya rekan-rekan gampang nyarinya, atau membuat studi kasus fiktif gitu ya. Jadi rekan-rekan cari sendiri, dia buat sendiri gitu ya. Perusahaan apa dia ingin melakukan investasi di mana sehingga rekan-rekan ingin menilai investasinya tersebut. Nah, bagaimana cara menilainya? Kan rekan-rekan sudah pelajari. Jadi yang rekan-rekan perlukan adalah gini, rekan-rekan cari datanya dulu. Jadi mengumpulkan misalkan perusahaan ABC gitu ya, dia ingin bangun pabrik baru lah gitu ya. Dia memproduksi entah mungkin apa yang lagi hit sekarang ya, mungkin kendaraan listrik kali ya. Kemudian tujuannya apa? Dia ingin memproduksi kendaraan listrik tersebut itu di pabrik barunya gitu. Nah, kemudian rekan-rekan di situ kan diminta untuk melakukan estimasi biaya ya. Jadi setelah tahu proyeknya apa, istilahnya memiliki nama perusahaan, ini fiktif juga nggak apa-apa gitu, ataupun mau nyata pun apa gitu. Jadi ada nama perusahaannya, kemudian ada estimasi biayanya. Jangan lupa tujuannya dia untuk apa dia melakukan investasi. Baru lakukan estimasi biaya. Kalau dia ingin membangun pabrik baru, biasanya apa sih biaya yang dikeluarkan? Tentunya membangun pabrik tersebut. Jadi ada biaya pembangunan pabrik. Misalkan berapa? Ya kalau kisaran sekarang mungkin miliaran lah ya. Mungkin 500 miliar gitu ya. Kemudian tentunya untuk melengkapi pabrik tersebut dia butuh peralatan dan mesin. Berapa kisaran biayanya atau estimasi biayanya? Kemudian biaya operasional tahunan. Itu udah dua tuh. Jadi deskripsi proyeknya sudah ada, kemudian estimasi biayanya sudah ada. Kemudian ingin melakukan apa? Ada proyeksi arus kas di situ kan? Jadi deskripsikan proyek tersebut termasuk tujuan, kemudian estimasi biaya sudah, dan proyeksi pendapatan atau arus kas masa depan. Nah, ini saya yakin rekan-rekan juga mungkin bisa gitu ya. Arus kasnya misalkan dia bernilai miliaran, pastinya kan kendaraan listrik mahal ya. Jadi tahun 1 berapa miliar, tahun 2 berapa miliar, tahun 3 asumsinya setiap tahun arus kasnya itu akan naik, jadi income-nya akan naik, cash inflow-nya akan naik. Jadi nggak apa-apa dari 100, 200, 300, 400, 500. Tuh. Nah, sudah nih yang pertama. Ada pertanyaan nggak nih untuk pemilihan proyek? Gimana Mbak Angelina? Bu, nanya, Bu. Jadi ini kita pilihnya proyek yang belum berjalan atau yang sudah selesai berjalan, Bu? Kalau misalkan Mbak Angelina ketemu suatu perusahaan yang memang dia ingin melakukan investasi baru, artinya kan dia investasinya belum jalan. Jadi kita melakukan estimasi gitu ya. Jadi misalkan si perusahaannya ini sudah ada data estimasinya, buatlah gitu. Tapi kalau misalkan memang ingin memakai perusahaan fiktif, artinya dia memang sama gitu jatuhnya. Kita tetap estimasi, dia kan investasi, artinya belum berjalan. Kita melakukan estimasi gitu. Biayanya tetap kita yang menentukan. Namun kalau investasinya nyata, artinya sudah ada dong ya. Jadi rekan-rekan nggak perlu estimasi lagi gitu, sudah diestimasikan oleh perusahaan. Seperti itu Mbak Angelina.
Berarti kalau proyeknya belum jalan, itu biayanya kita yang kasih sendiri. Tapi kalau proyeknya sudah selesai, jadi kita hitung ini investasinya ini layak atau enggak gitu ya. Ya kalau misalkan sudah selesai artinya rekan-rekan bolehlah ngambil gitu. Nanti kan di sini nanti dimintakan hasil laporan gitu ya. Apa yang sudah dianalisis, apakah investasi tersebut layak atau tidak gitu kan. Nah ini ada pertanyaan dari Mbak Elvira. Kalau investasinya nyata, kita melihat datanya laporan keuangan setiap tahunnya ya Bu. Nah ini kalau investasinya nyata memang sudah dilakukan, artinya memang ada kan ya. Tapi biasanya di laporan keuangan itu nggak lengkap. Mungkin Mbak Elvira mungkin cari lagi data untuk melengkapi itu, seperti estimasi biaya yang dikeluarkan untuk investasi tersebut kan nggak ada tuh di laporan keuangan. Jadi mungkin bisa dilakukan pakai investasi nyata, tapi kalau misalkan datanya tidak diketemukan, bolehlah fiktif gitu ya. Yang penting saya ingin melihat rekan-rekan itu paham bagaimana melakukan penilaian investasinya. Nanti kan diminta hasil analisisnya bagaimana. Berdasarkan perhitungan di atas, berikan rekomendasi gitu. Walaupun si proyek ini sudah berjalan, tetap rekan-rekan bisa melihat dari hasil yang rekan-rekan buat. Nah, betul. Investasi nyata dengan estimasi operasional fiktif. Ya, ini kalau memang kesulitan ya mendapatkan estimasi biayanya, memang sulit, arus kasnya juga sulit, boleh. Tapi kalau data lengkapnya sudah ada, itu lebih mudah. Oke, kita lanjut ya. Nomor 1, instruksinya paham, pemilihan proyek. Saya nggak paham nih. Ada nggak pertanyaan? Baik, Mbak Elvira paham. Mbak Angelina gimana? Sementara paham, Bu. Baik, yang lain? Kurang lebih masih paham, Bu. Baik, kalau begitu kita lanjut ke analisis penilaian investasi. Nah, itu kan hitung net present value atau NPV proyek tersebut. Artinya gunakan rumus atau analisis penilaian investasi yang sudah diberikan. Nah, ini juga lakukan investasi. Misalkan rekan-rekan ingin dari misalkan contoh tadi arus kas saya 100 miliar, kemudian 200 miliar, 300 miliar, 400 sampai 500. Estimasinya arus kas dalam 5 tahun gitu ya. Masukkan ke dalam rumus NPV. Nah, untuk discount rate-nya ini rekan-rekan bisa mulai dari 10%. Jadi ini bebas ya sebetulnya. Tapi kan anggapannya nanti bunga atau diskon rate yang digunakan 10%. Jadi artinya nanti rumuskan dengan NPV dengan umur ekonomisnya 5 tahun, bunganya 10% gitu. Nanti ketemu NPV-nya berapa dengan menghitung estimasi arus kas yang sudah ada. Nah, setelah itu diminta hitung apa lagi? Internal rate of return. Ini juga sudah diajarkan kan ya. Masukkan ke dalam rumus internal rate of return. Nanti hasilnya ketemu. Kemudian payback period juga sudah diajarkan. Nah, baru nanti dilihat, misalkan diminta kan habis hitung payback period, kemudian lakukan analisis sensitivitas terhadap variabel-variabel penting. Misalnya perubahan biaya modal, perubahan proyeksi arus kas. Nah, ini berarti artinya rekan-rekan bisa melakukan estimasi kembali terkait perubahan biaya modal, kemudian perubahan proyeksi arus kas, dihitung lagi dengan NPV-nya. Analisis sensitivitas artinya rekan-rekan coba, misalkan dari diskon rate-nya 10% menjadi 12, atau jadi dia naik atau dia malah turun gitu ya. Karena mungkin ada faktor-faktor eksternal ya dari luar, mungkin regulasi pemerintah atau politik gitu ya. Nah, hitung ulang NPV-nya sehingga nanti kelihatan
di posisi pada saat 10%, apa yang terjadi gitu dengan perubahan arus kas. Kemudian di 12%, apa yang terjadi hasil dari NPV-nya gitu. Kemudian 8% ketika menurun bagaimana. Jadi masukkan lagi dengan hitung lagi net present value-nya untuk menghitung analisis sensitivitas ketika naik dan ketika turun dari discount rate atau bunga awalnya. Nilai bunga yang ditentukan awalnya dari 10 tiba-tiba ada faktor eksternal yang menyatakan bahwa bunganya turun, suku bunga itu turun menjadi 8%. Hitung lagi NPV. Nah, kemudian setelah itu penentuan biaya modal. Tentukan struktur modal perusahaan, misalnya komposisi antara ekuitas dan hutang. Nah, ini kan biaya modal, kemarin sudah dijelaskan ya. Bagaimana menghitung biaya ekuitas, artinya kan ada beberapa. Kalau biaya ekuitas dia bisa menggunakan saham, menghitung dengan saham preferen kan ada menggunakan kemarin apa masih ingat nggak sih EPM? Kalau rekan-rekan masih ingat bisa menggunakan si APM atau metode lain pun nggak apa-apa yang memang menghitung biaya ekuitas. Kemudian mohon maaf ya. Nah, ini tentukan sama rekan-rekan agar mengetahui dia menggunakan ekuitasnya berapa persen. Apakah ini biasanya kalau di perusahaan nyata kelihatan dia menggunakan ekuitas berapa persen. Biasanya ekuitas itu lebih besar daripada hutang. Apakah ekuitasnya 60, hutangnya 40 gitu ya. Atau mau rekan-rekan balik gitu ya. Nah, kalau biasanya kalau hutangnya lebih besar untuk biaya struktur modal perusahaan, hutang lebih besar daripada ekuitas, tentunya akan sangat beresiko. Itu bisa kelihatan. Gunakan untuk menggunakan rumus yang sudah dipelajari. CAPM atau pakai metode kemarin saham biasa atau saham preferen kan bisa. Kemudian biaya hutang artinya bisa menggunakan obligasi kan. Nah, obligasi kemarin menggunakan dua hitungan. Artinya menggunakan jika sebelum pajak dan sesudah pajak dari KD menjadi KI. Nah, dari situ rekan-rekan tinggal masukkan ke dalam perhitungan biaya modal secara keseluruhan. Artinya weight average cost of capitalnya dihitung. Masukkan kedua modal tersebut. Struktur modalnya ada dua. Masukkan. Untuk untuk menggunakan modal sendiri dengan hutang. Ya kan nih. Jadi udah menghitung biaya ekuitas, biaya hutang, kemudian menghitung EACC. Nah, setelah semuanya dihitung, rekan-rekan analisis. Jadi berdasarkan perhitungan di atas, berikan rekomendasi apakah proyek tersebut layak atau tidak untuk dijalankan. Rekan-rekan bisa lihat dari hasil NPV-nya. Kemarin juga kita sudah belajar. Jadi berdasarkan perhitungan NPV, misalkan hasilnya itu lebih besar dari 0, kemudian IRR-nya lebih besar dari biaya modalnya, layak nggak gitu. Jadi proyek pembangunan ini kan biaya modalnya dilihat dari perhitungan WACC. Jadi IRR-nya dibandingkan dengan WACC yang sudah didapatkan biaya modalnya. Jika dia lebih besar, layak atau tidak. Jika dia lebih kecil, layak atau tidak. Jadi lakukan rekomendasi. Kalau misalkan dia lebih besar, rekomendasinya apa? Kalau dia lebih kecil gitu ya, rekomendasinya bagaimana? Kemudian apa lagi di sini? Diskusikan faktor-faktor resiko yang mungkin mempengaruhi keputusan investasi. Nah, ini rekan-rekan bisa browsing, bisa Google apa saja sih yang termasuk ke dalam faktor-faktor resiko yang mungkin mempengaruhi keputusan investasi. Apakah bisa dilihat dari fluktuasi harga bahan baku, ataukah perubahan kebijakan pemerintah terkait misalkan produknya kendaraan listrik, kemudian
terkait resiko dari resiko teknologi atau operasional itu coba rekan-rekan cari sesuai dengan perusahaan atau investasi yang akan dijalankan. Kira-kira resiko yang akan mempengaruhi proyek tersebut apa. Kemudian terakhir adalah berikan alternatif strategi jika proyek tidak layak dijalankan berdasarkan analisis awal. Jadi kalau misalkan proyeknya tidak layak, mungkin bagaimana nih strateginya? Apakah mempertimbangkan proyeknya harusnya jangan sebesar itulah, misalkan tadi kita mengeluarkan 500 miliar, apakah skalanya bisa lebih kecil lagi gitu ya. Kemudian apakah perlu kerjasama dengan mitra-mitra yang lain untuk mengurangi biaya modal gitu, atau melakukan diversifikasi. Misalkan tadi proyeknya masih sekitaran Jabodetabek sehingga akan mengeluarkan biaya-biaya yang lebih besar, apakah perlu pindah ke daerah lain gitu. Itu kan bisa menjadi alternatif strategi. Kemudian udah ini presentasi dan laporan. Jadi buat laporan tertulis, ingat ya kalau laporan bentuknya berarti ada pendahuluan sama ada penutup. Kemudian buat laporan tertulis yang mendetail tentang semua langkah yang telah dilakukan, artinya dari poin 1 pemilihan proyek sampai pada analisis keseluruhan. Dari pendahuluan sampai pada penutup. Nah, ini terakhir yang diminta untuk menyiapkan presentasi 15-20 menit ini memang nanti akan saya gunakan. Jadi rekan-rekan setelah seluruhnya selesai bisa langsung untuk membuat video presentasinya terkait laporan yang rekan-rekan buat. Nah, ini akan menjadi ujian, jadi jawaban untuk ujian akhir semester. Jadi rekan-rekan nanti di UAS itu hanya mensubmit video. Videonya dari mana? Dari sini, dari presentasi laporan tugas. Itu. Gimana Mbak Angelina, paham? Ada pertanyaan? Bu, mau tanya Bu. Misalkan saya punya, bisa nggak ya kalau kayak gini? Misalkan saya punya UMKM bergerak di bidang rental gitu. Jadi saya mau invest, misalkan rental, apa ya, tambah unit rental saya. Nambah unit rental, maksudnya mau buka di tempat lain gitu ya, cabang gitu ya? Ya, atau misalkan saya tambah, misalkan rental mobil gitu. Nah, saya mau menambah unit mobil saya yang biasanya misalkan saya nggak ada merek Honda, sekarang saya mau masukin Honda gitu. Nah, tapi kan estimasi pendapatannya saya ada gitu. Jika memang bisa nggak Bu kok kayak bisa gitu? dibuatkan arus kasnya bisa. Arus kas itu kayak gimana ya? Arus kasnya berarti dari penggunaan rental itu, misalkan selama dari unit mobil itu berapa, jadi selama dia 1 bulan atau 1 tahun itu berapa pemasukannya? Oh ya. Dari hanya 1 unit mobil itu ya? Jadi saya bikin laporan keuangan. Cuma nanti laporan keuangannya juga gitu. Cuma nanti bingungnya di sini artinya kan itu dia menggunakan biaya modal enggak? Komposisinya kalau biaya modal kan harus ada ekuitas dan hutang gitu ya. Kalau hanya menambah 1 unit artinya hanya 1 ya struktur modalnya dari modal sendiri gitu. Mungkin dihitung di situnya yang penentuan biaya modalnya ini yang kurang kayaknya ya, karena kalau unit mobil kan ya nggak begitu besar ya estimasi biayanya kan, investasi yang dikeluarkan nggak begitu besar kan. Benar nggak Mbak Angelina? Iya Bu. Sebetulnya bisa, cuma nanti yang saya
rancunya mungkin yang Mbak Angelina susah nanti di estimasi biaya modalnya. Enggak ya? Jadi penggunaan untuk mengeluarkan si satu unit mobil itu pakai apa? Apakah pakai hutang atau campuran hutang misalkan. Harga unit mobilnya biasanya berapa? 200 juta. Ya, misalkan aja nih Bu. Ya, 200 juta. Kemudian pakai modal sendiri misalkan lebih banyak gitu ya. 150 misalkan ya. Artinya dia proporsinya mungkin gimana ya? Kalau kita anggaplah 60 40 gitu atau 60 30 ya. 180 kemudian sisanya artinya pakai hutang gitu ya. Kan ini nggak perlu disebutkan nih dia mau pakai modal sendirinya artinya uang sendiri gitu ya. Kemudian hutang atau pinjaman kan bisa dari luar, nggak cuma obligasi tapi bisa juga dengan pinjaman gitu ya. Nah ini perlu lagi nanti Mbak Angelina hitung berapa biaya modalnya, bisa kayaknya nih. Jadi dia modalnya dengan modal sendiri itu 180, artinya 20 jutanya sisanya dari hutang. Bisa sih kalau dibuat seperti itu. Jadi buka investasinya artinya investasi apa namanya? Peralatan ya, mesin ya. Peralatan ya jatuhnya ya. Iya Bu, peralatan. Untuk perusahaan yang Mbak Angelina punya, rental mobil tadi kan. Boleh kayak gitu? Saya cuma ingin lihat apa namanya rekan-rekan bisa nggak mengimplementasikan semua yang rekan-rekan pelajari mulai dari penilaian investasi sama biaya modal ini saja, dua materi ini diimplementasikan ke dalam bentuk laporan untuk menilai suatu investasi atau proyek baik itu fiktif ataupun nyata. Itu aja penilaiannya. Gitu ya Mbak Angelina ya. Coba saja dilakukan dulu, nanti kalau misalkan memang ada kesulitan, Mbak Angelina boleh tanya. Oke, ada lagi nggak nih rekan-rekan yang mau tanya? Silakan, ada yang mau tanya? Nggak ada lagi yang mau tanya? Mbak Angelina cukup? Cukup Bu, terima kasih. Baik, yang lain? Mbak Elvira ada pertanyaan nggak? Yang lain Mbak Desnita? Iya Bu. Ada pertanyaan? Kurang lebihnya sudah paham Bu. Baik. Nah ini kelompoknya saya cuma mau tanya nih, kelompoknya udah semua dibuat? Mbak Desnita sudah punya kelompok? Sudah Bu, sudah kelompok. Tapi baru bertiga Bu. Oh, baru bertiga. Mbak Angelina sudah ya? Sudah Bu. Pengen wangi kah? Baik. Baik kalau begitu. Wangi mikir. Saya rasa cukup ya penjelasan mengenai tugas ya. Penting kerja. Baik kalau cukup. Ini Vikonnya saya tutup. Terima kasih untuk yang sudah hadir. Nanti rekamannya akan saya share di LMS. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore Bu, terima kasih. Sama-sama.